Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini anak-anak Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak pengen bertahu dulu, Bapak ingin menyapa anak-anak Bapak. Apa kabar anak-anak Bapak semua hari ini? Harapan Bapak anak-anak Bapak selalu ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ketika melaksanakan pembelajaran. Tetap kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita PPKN, yaitu pengamalan sila-sila Pancasila. Namun ada baiknya sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak Bapak semuanya, kita masuk pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama Pancasila. Seperti yang kita ketahui, kita telah mempelajari kemarin, anak Bapak sudah tahu ya apa bunyi dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kita berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita di dunia dan seisinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita wajib bersyukur atas apa-apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rasa bersyukur yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan atas apa-apa saja yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua di atas muka bumi ini, itu merupakan pengalaman sila Pancasila yang pertama. Jadi bersyukur itu sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Nah, Bapak udah tahu ya, simbol sila pertama Pancasila adalah gambar bintang. Nah, sekarang Bapak mau menanyakan kalau bintang itu sendiri melambangkan apa? Ada yang tahu anak-anak Bapak semuanya? Bintang melambangkan cahaya di malam hari. Artinya apa, Pak? Cahaya di malam hari artinya Tuhan ya, Tuhan yang memberikan cahaya bagi kehidupan kita ya. Jadi cahaya diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kehidupan kita di buka bumi ini, dunia ini ya. Nah, apa arti dari simbol sila pertama Pancasila? Tadi kan lambangnya. Terus makna dari lambangnya apa? Nah, sekarang apa arti dari simbol sila pertama? Itu ketuhanan Yang Maha Esa. Arti dari ketuhanan Yang Maha Esa itu apa? Artinya adalah percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita wajib percaya kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semuanya, untuk lebih memahami kita dalam pengamalan sila pertama Pancasila, kita lihat contoh-contohnya ya. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Alhamdulillah, Bapak percaya yang yakin anak-anak Bapak kelas 3A telah melakukannya ya. Bagian anak Pak yang lupa, ayo dimulai lagi kebiasaan baiknya. Sebelum dan sesudah makan kita harus berdoa. Artinya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah bisa diberi makanan yang sebelumnya kita lapar jadi kenyang karena telah dikenyangkan sama makanan yang sudah ada. Nah, itu harus kita syukuri juga ya. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum supaya kita lebih mudah dalam belajar, sesudah supaya ilmu itu kekal, bisa kita amalkan, bisa kita ingat lama ya, jadi bekal kita nantinya. Kemudian yang ketiga itu salah ketik ya anak-anak Bapak semuanya ya, itu merawat
bukan merawat ya. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Anak-anak Bapak semua di sini tentu punya hewan peliharaan di rumah ya. Ada yang pelihara kucing, ayam, kelinci, burung dan lain sebagainya. Nah, hewan peliharaan tersebut harus kita jaga dengan baik. Bagaimana dengan cara menjaga dengan baik? Beri makan, bikin kandangnya, persiapkan kandangnya, bersihkan kandangnya setiap hari supaya hewan peliharaan kita tumbuh dengan baik. Nah, Bapak semuanya, itulah pengalaman untuk sila yang pertama. Kita masuk sila yang kedua, Pancasila. Ini dia sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila bunyinya apa anak-anak Bapak semuanya? Ayo anak Bapak yang tahu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti hubungan manusia dengan manusia. Ya anak-anak Bapak semuanya ya. Terus Bapak mau tanyakan lagi, sila kedua Pancasila disimbolkan dengan apa? Kemarin sudah kita pelajari. Ayo yang tahu anak-anak semuanya. Rantai. Di dalam rantai ada terdapat dua mata rantai. Mata rantai berbentuk bulat. Mata rantai berbentuk kotak memiliki arti masing-masing yang sudah kita pelajari kemarin ya anak-anak semuanya ya. Jangan lupa mata rantai berbentuk bulat, bentuk kotak, maknanya sudah ada masing-masing ya. Jadi terus dipelajari, diingatkan kembali. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Ya, negara Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Benar sekali ya, kita sudah mempelajari kemarin keberagaman yang merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Nah, keberagaman ini nanti berkaitan dengan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu hubungan kita manusia dengan manusia. Jadi walaupun berbeda suku, budaya, agama, dan bahasa, itu satu kuncinya aja. Tetap kita adalah warga negara Indonesia, tetaplah kita sebagai orang Indonesia. Nah, perbedaan-perbedaannya ada, sudah Bapak jelaskan juga, itu dijadikan alat pemersatu kita, bukan sebaliknya jadi alat pemisah ya, pemutus hubungan antara kita dengan orang lain. Kita harus bangga ya, kita bisa mengetahui, mempelajari keberagaman orang-orang lain atau teman kita atau tetangga kita ya. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat Pancasila dan terdapat dalam semboyan bahasa Indonesia. Sudah juga kita pelajari ya anak-anak Bapak semuanya. Tetap harus diingat ya, rajin baca buku. Oke. Di mana saja Pak keberagaman yang dimaksudkan di atas bisa kita temui, bisa kita jumpai ketika kita berada di sekolah ya. Ingat berada di sekolah. Sekolah kita ramai, besar, jadi bermacam-macam keberagaman yang ada di sana. Di rumah kita juga ada ayah, ibu ya. Beda ayah dengan ibu, keberagaman budayanya. Budayanya beda, sukunya beda, bahasa daerahnya juga beda. Ada unsur yang sama itu agama ada juga ya. Yang paling kita ketahui ada orang tua yang agamanya beda, ayahnya lain agama, ibunya juga lain agamanya. Nah, walaupun kita berbeda keberagaman tadi ya, namun kita tak harus saling menghormati dan menghargai karena kita memiliki kedudukan yang sama. Jadi tidak ada alasan kita mau mengatakan bahwa perbedaan itu harus jadi alat pemisah bagi kita dengan orang yang lain. Tidak ya anak-anak Bapak semuanya ya. Tetap saling menghormati dan menghargai. Ya, kita hargai orang yang berbeda suku, budaya, agama, dan bahasa dan kita harus menghargai. Karena sikap menghormati dan menghargai akan membuat kedamaian dan kerukunan. Ya, anak-anak Bapak semuanya, kita lihat contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila yang kedua. Ya, sila yang kedua artinya di sini adalah hubungan
manusia dengan manusia. Di sini Bapak ambil ada beberapa contoh. Yang pertama, menolong teman yang kesulitan mengerjakan tugas. Boleh ya Pak kita membantu teman kita? Boleh membantu teman yang mengalami kesulitan, ya. Kita tanya dulu kesulitannya di mana gitu. Jangan kita langsung membantu teman, menunjuk teman dengan cara kita langsung memberikan jawaban kita biar teman kita juga mendapatkan nilai yang sama, yang bagus. Nah, itu salah. Arti dari membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, ya, kita cari di mana sih kesulitan yang dialami oleh teman-teman kita. Oh, ternyata dia caranya nggak tahu. Oh, ternyata dalam mengali dia tidak tahu. Dia tidak paham apa maksud dari kalimat pertanyaan soal yang diberikan oleh guru kita kasih tahu. Ya, bukan jawabannya yang kita kasih tahu. Anak-anak Bapak semuanya ya. Kita buat dia supaya memahami. Bukan sekedar dia bisa menulis menyalin kembali jawaban kita. Itu sama aja dengan sikap yang tidak jujur bohong, ya. Kita tunjuk teman kita supaya mengerti caranya gimana. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir ataupun bencana yang lain, ya. Jadi kita sumbang, ya, apapun yang bisa kita lakukan. Tidak harus berupa barang atau uang, tenaga, pikiran kita juga bisa kita sumbangkan untuk membantu korban yang mengalami musibah kebanjiran ataupun gempa bumi dan yang lain-lain sebagainya. Yang ketiga, membantu orang tua. Nah, anak-anak Bapak harus paham ya, harus membantu orang tua karena orang tua sudah ya keletihan, kesusahan, kecapean ya dalam kegiatan sehari-hari. Ada yang bekerja ayah dengan ibunya, ya, pulangnya jam 5. Jadi anak-anak Bapak kan sudah kelas 3. Jadi harus sudah bisa membantu orang tua. Apapun yang bisa kamu lakukan, bantulah orang tua. Orang tua tidak menuntut banyaknya, tapi orang tua senang dengan hal apa yang dilakukan anak-anaknya. Ya, anak-anak Bapak semuanya itu untuk sila yang kedua. Sekarang kita masuk manfaat menerapkan sikap kedua Pancasila. Nah, apa tuh manfaatnya? Keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita melakukan sikap kedua Pancasila dalam pengamalannya ya, kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama, mengurangi kesulitan orang lain. Dengan kita membantu tadi, berarti kita sudah mengurangi beban kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ya, ketika musibah banjir, semua apa-apa yang dimiliki manusia sudah hanyut ya, terbawa oleh air yang deras. Jadi kita bantu, ada pakaian kita yang sudah yang masih layak pakai, yang tidak kita pakai lagi kita sumbangkan ya, kata sumbangkan sumbangan sukarela dengan teman-teman kita boleh. Kemudian yang kedua, hidup menjadi rukun dan damai. Pasti ya anak-anak Bapak semuanya, jika kita seperti Bapak katakan tadi saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman yang ada di bangsa Indonesia ini, terutama yang ada di sekitar kita aja. Misalnya di kelas 3A itu sangat banyak sekali keberagaman yang kita temui ya. Jadi hendaknya nanti insya Allah kalau kita sudah tetap muka, anak-anak Bapak harus selalu menerapkan keberagaman ya, menghargai keberagaman dan menghormatinya anak-anak Bapak semuanya ya, supaya hidup menjadi rukun dan damai, tidak ada masalah dan konflik. Yang ketiga, meningkatkan keakraban dengan orang lain ya. Ini salah tinggal on-nya ya anak-anak Bapak semuanya ya. Meningkatkan keakraban dengan orang lain. Nah, orang lain dengan cara ini juga tadi tidak ada merasa perbedaan itu harus kita jadikan alat pemisah. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh. Nah, itu yang dikatakan tetaplah kita menjadi warga negara Indonesia walaupun perbedaan keberagaman. Tetap harus kita saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita.
Nah, manfaatnya iya tadi mengurangi kesulitan orang lain, kita sudah menolong orang lain, ya. Hidup menjadi rukun dan damai, tenang, tidak ada masalah, tidak ada komplain. Yang ketiga, meningkatkan kekerabatan dengan orang lain. Kita lebih meningkatkan tali silaturahmi kita, ya. Nah, kita merasa senang di mana-mana kita punya teman, ya. Siapapun merasa senang bangga dengan kita. Anak-anak Bapak semuanya, inilah pengamalan sila-sila Pancasila. Ya, untuk di kelas 3 semester 1 kita sampai sila pertama dan sila kedua. Jadi Bapak harap anak-anak Bapak bisa menerapkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak mohon ya untuk catatan ini harus dicetak kembali di buku latihan, di buku tulisnya ya, karena di dalam buku paket yang anak-anak Bapak beli, buku paket anak-anak Bapak yang ada di rumah masing-masing, itu tidak dijelaskan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Jadi dicatat kembali ya untuk pegangannya. Nanti ketika kita ada tugas ataupun ujian ataupun ulangan, anak-anak Bapak bisa menjawab dari soal-soal pertanyaan yang diberikan oleh Bapak nantinya. Bapak rasa cukup sekian untuk hari ini anak-anak Bapak semuanya, ya. Tetap semangat, tetap fokus. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan minggu depan untuk materi kita, ya. Untuk hari ini minggu ini kita hanya materi anak-anak Bapak semuanya ya. Jadi tolong ditulis kembali di buku tulisnya. Takutnya nanti di HP kan namanya bisa terjadi kesalahan ya. Nah, nanti anak-anak Bapak tidak ada referensi untuk mengerjakan tugas dan latihan. Jadi hari ini cukup sekian, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.